Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul, dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film yang dirilis tahun 2010. Yang dimana film ini bercerita tentang seorang pria yang terbangun dalam keadaan terkubur hidup-hidup di daerah gurun di negara Irak. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan layar hitam yang kemudian terdengar suara nafas tersengal-sengal yang ternyata itu adalah Paul Conroy. Dia menyalakan korek apinya dan menyadari bahwa dia sedang dikubur hidup-hidup di dalam sebuah peti mati. Dirinya tidak tahu seberapa dalam dia dikubur. Berteriak meminta tolong, tapi sayangnya usahanya terasa sia-sia saja. Tak lama, sebuah ponsel berdering di dekatnya. Ia kemudian meraih ponsel itu dan menelpon 911 dan menceritakan bahwa ia adalah seorang kontraktor pengemudi truk berasal dari Amerika Serikat yang bekerja di perusahaan CRT di kota Bakubah, Irak. Paul menceritakan apa yang terjadi terhadap dirinya. Namun sayang, 911 yang ditelepon oleh Paul hanya bisa mengurus kasus di Amerika saja. Mendengar hal itu, Paul kemudian menghubungi istrinya yaitu Linda. Tapi panggilannya tidak diangkat. Lalu kemudian Paul kembali menghubungi FBI cabang Chicago. Dan di sana, admin itu meminta Paul untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Paul lagi-lagi menceritakan bahwa dirinya bersama dengan rekannya sedang mengantar suplai makanan ke komunitas pusat. Tapi tiba-tiba segerombolan anak mencegat mereka dan melemparinya dengan bebatuan. Lalu kemudian ada beberapa orang keluar dari belakang rumah dan mulai menembak Paul bersama dengan rekannya. Untungnya Paul tidak tertembak, tapi dia mendapatkan lemparan batu ke arah kepalanya yang membuat dirinya pingsan, dan saat terbangun ia sudah berada di dalam peti mati itu, yang entah ada di mana. Namun, di saat Paul melanjutkan pembicaraannya, tiba-tiba saja panggilan terputus. Paul pun kemudian menghubungi perusahaan CRT yang telah memperkerjakannya. Paul kemudian disambungkan ke Mr. Alan, direktur personal CRT. Tapi lagi-lagi Paul yang sedang memberikan pesan suara harus terputus kembali dengan panggilannya itu. Paul kemudian kembali berputus asa dengan nafasnya yang sudah tersengal-sengal. Tapi tak lama, ia menyadari bahwa ponselnya sempat mengalami panggilan masuk yang tak terjawab. Mengira bahwa itu pertolongan, Paul segera menghubungi nomornya itu. Tapi ternyata itu adalah nomor orang yang telah menyandranya. Paul disekap di peti itu dikarenakan penyandra mengira bahwa Paul adalah seorang tentara. Walaupun Paul dengan tegas mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang pengemudi truk, tapi tetap saja penyandra itu malah meminta Paul untuk menyediakan uang tebusan sebesar $5 juta sebelum pukul jam 9 malam, dan jika tidak, dirinya akan terus terkubur di peti itu selamanya. Paul pun kembali lagi menghadapi harapannya yang sudah hilang. Namun Paul mengingat salah satu nomor temannya di Amerika Serikat yang bernama Donna. Di sana setelah berhubungan dengan temannya itu, akhirnya Paul mendapatkan nomor Departemen Negara. Di sana, dia segera menghubungi nomornya itu. Namun sayang, admin yang berada di balik nomor itu tidak dapat membantu Paul. Dan malahan, admin itu juga tidak bisa memberikan uang tebusan $5 juta kepada penyandra. Dikarenakan peraturan kebijakan pemerintah yang tidak bisa bernegosiasi dengan pihak teroris. Admin itu kemudian menghubungkan Paul kepada seorang bernama Brenner. Brenner merupakan seorang komandan grup pencari sandera di Irak yang bertugas untuk mengatasi masalah yang sama seperti Paul. Setelah berhasil berhubungan dengan Brenner,
Paul disuruh menenangkan diri. Dikarenakan Brenner bersama dengan timnya sudah mengetahui segala insiden kejadiannya. Brenner berjanji akan berusaha untuk mengeluarkan Paul dari sana secepatnya, menggunakan cara melacak sinyal ponsel Paul yang digunakannya sekarang. Tapi di tengah perbincangan, penyandra itu kemudian menelpon kembali dan memberitahu bahwa waktu Paul hanya tersisa beberapa jam lagi. Paul juga memberitahu bahwa dirinya sudah menghubungi pihak pemerintahan, tapi mereka tidak mau memberikan uang tebusannya karena pihak pemerintahan tidak mau bernegosiasi dengan pihak teroris. Lalu di sini terkuaklah sebuah fakta bahwa ternyata penyandra itu bukanlah seorang teroris. Dia hanya warga biasa seperti Paul. Penyandra itu ternyata telah kehilangan pekerjaannya semenjak pihak Amerika datang ke kotanya, yang sehingga penyandra itu mengalami motif ekonomi yang membuat dirinya mau tidak mau harus melakukan tindakan kriminalnya itu. Setelah itu penyandra meminta Paul untuk membuat video tebusan penculikan menggunakan ponsel yang ia gunakan tentu saja. Penyandra juga sudah menyiapkan secarik catatan di dalam sebuah kantung yang berada di dekat Paul. Paul juga menjelaskan kembali bahwa pemerintah tidak akan memberikan uang $5 juta hanya untuk seorang supir sepertinya. Mendengar hal itu, tentu saja penyandra kemudian menurunkan uang tebusan Paul menjadi sebesar $1 juta saja. Paul kemudian membuka kantung itu yang berisikan senter, glow stick, sebilah pisau, dan secari kertas yang berisikan pernyataan yang harus dibaca oleh Paul saat membuat video tebusan penculikan. Lalu, Brenner kembali menelpon, dan setelah Paul menceritakan apa yang terjadi, Brenner melarang Paul untuk membuat video tebusan penculikannya itu. Untuk menenangkannya, Brenner memberitahu Paul bahwa semenjak dirinya berada di Irak, dia sudah mengurus kasus yang sama dengan Brenner, mulai dari jurnalis, kontraktor, dan juga tentara. Paul kemudian bertanya seberapa banyak orang yang selamat. Brenner menjawab tak banyak, tapi ada juga yang selamat. Salah satunya adalah Mark White, seorang mahasiswa kedokteran berusia 26 tahun, yang ditangkap oleh pemberontak di saat dirinya sedang bertugas 3 minggu yang lalu. Brenner juga mengatakan bahwa timnya sudah menemukan lokasi tempat di mana penyandra itu berada, menggunakan nomor ponsel yang telah diberikan oleh Paul. Paul yang mendapatkan kembali harapannya pun mulai mengingat nama itu sedalam-dalamnya, bahkan menuliskannya di langit-langit peti, agar dirinya bisa percaya bahwa dia bisa keluar dari peti itu dalam keadaan hidup-hidup, sama seperti anak mahasiswa kedokteran itu yang sekarang mungkin dia sedang berada di rumahnya, bermain-main. Penyandra kemudian menghubungi Paul kembali untuk menanyakan tentang video tebusan penculikannya itu. Tapi Paul tidak menjawabnya, dan malahan menutup teleponnya menandakan kesal. Lalu kemudian Paul mencoba untuk menghubungi ibunya di panti jompo, yang ternyata ibunya sudah mengalami amnesia yang membuat dirinya tidak bisa mengenali nama ataupun suara anaknya sendiri. Tapi tetap saja, Paul yang mengetahui hal itu tetap menanyakan kabar ibunya, bagaimanapun caranya. Dan sebelum ditutup, Paul mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan dan mencintai ibunya sepenuh hati. Beberapa lama kemudian, Paul kembali mendapatkan sebuah kiriman yang berisikan salah satu foto temannya yang bernama Pamela Luti, yang sedang dalam keadaan disekap sambil ditodong senjata di kepalanya. Melihat hal itu tentu saja Paul kembali panik dan gelisah. Dia pun segera menghubungi penyandra dan mengatakan bahwa dia akan membuat video tebusan sesuai dengan apa yang diinginkan, asalkan temannya itu bisa selamat. Dan dengan tenaga yang tersisa, Paul pun kemudian membuat video penebusan penculikannya itu. Namun sayang,
Di saat ia selesai membuat video itu, ia lagi-lagi harus berhadapan dengan masalah yang baru. Sekarang, ada seekor ular yang masuk melalui celah-celah peti. Dengan hati-hati, Paul bergerak perlahan-lahan ke salah satu sisi dan mengusir ular itu menggunakan air alkohol dan korek api yang dipegangnya selama ini. Dan untungnya ular itu pergi dari sana melalui celah peti yang langsung ditutup oleh Paul menggunakan sebuah kain. Sekarang baterai ponsel Paul hanya tersisa 1 bar lagi, dan juga senternya yang sudah mulai meredup perlahan-lahan. Tapi tak lama Paul kembali mendapatkan sebuah rekaman video yang berisikan temannya yaitu Pamela Ruti yang tiba-tiba saja ditembak di bagian kepalanya dikarenakan penyandra belum menerima uang tebusan itu sampai sekarang. Paul tentu saja mengalami kegelisahannya lagi dan lagi. Paul merasa bersalah atas kematian temannya itu dan berniat bunuh diri dikarenakan dirinya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi untungnya setelah menimbang-nimbang, Paul mengurungkan kembali niatannya. Tak lama setelah itu, Paul kembali dihubungi oleh Brenner. Di sana Brenner memberitahu bahwa seharusnya Paul tidak membuat video tebusannya itu. Dan sekarang video tebusannya itu sudah ditonton oleh banyak orang. Tapi tanpa diduga, di tengah perbincangan, Paul menyadari bahwa ada suara ledakan yang berasal dari atas, yang membuat peti itu retak dan membuat pasir mengalir ke dalamnya. Paul kemudian berusaha keras menutup retakan itu, menggunakan sebuah kain yang beruntungnya, cara itu berhasil mengurangi jumlah pasir yang masuk ke dalam peti. Beberapa lama kemudian, Paul mendapatkan panggilan kembali, yang ternyata itu adalah Mr. Alan, yang merupakan seorang direktur personal CRT. Alih-alih memberikan sebuah bantuan, tapi ternyata pihak CRT tidak mau bertanggung jawab atas kecelakaannya Paul. Itu dikarenakan Paul sudah dipecat oleh CRT. Alan juga menjelaskan tentang hubungan perselingkuhan di antara Paul dengan Pamela Ruti, yang kita sendiri tidak tahu kepastiannya bagaimana. Tapi yang pasti karena hal itulah, Paul dianggap tidak mematuhi peraturan tertulis milik CRT, yang dimana tidak boleh ada hubungan dekat di antara para pegawai. Alan juga memberitahukan bahwa perusahaannya tidak akan membayar biaya asuransi kepada keluarganya. Tentu saja Paul kembali lagi berputus asa dengan hidupnya. Ia lihat jam, sudah pukul 8:30. Paul menyadari bahwa kematiannya sudah berada di depan matanya. Dan benar saja, tanpa diduga, kain yang menyumbat retakan peti pun harus terlepas, yang membuat pasir kembali masuk lebih banyak. Paul kemudian akhirnya berpasrah atas hidupnya. Namun, Brenner kembali menghubungi Paul. Brenner memberikan semangatnya lagi kepada Paul untuk tetap bertahan. Tapi di saat Paul bertanya kembali, apakah benar dirinya akan selamat? Brenner akhirnya berterus terang bahwa dirinya juga tidak tahu apakah Paul bisa diselamatkan atau tidak. Paul kemudian menutup panggilannya. Kemudian membuat video rekaman wasiat untuk keluarga tercintanya. Paul tahu bahwa mungkin ini adalah kali terakhirnya dia mengucapkan perpisahan. Tapi ternyata Paul kembali lagi ditelepon oleh penyandra itu. Di sana penyandra memberitahu Paul untuk segera memberikan uang tebusannya. Dan jika tidak, maka penyandra itu akan mengancam keluarganya Paul karena penyandra sudah mengetahui alamat lengkap rumahnya. Penyandra juga menyuruh Paul untuk membuat video rekaman berisikan dirinya yang harus memotong jari tangannya sendiri agar untuk mendesak pihak pemerintahan memberikan uang tebusannya. Dan tentu saja hal itu membuat Paul kembali panik. Ia langsung menghubungi istrinya saat itu juga dan membuat pesan suara agar istrinya jangan dulu pulang ke rumahnya. Lalu kemudian Paul harus menyadari bahwa pasir-pasir gurun sudah masuk ke dalam petinya lebih dalam.
Hal itu tentu saja membuat dirinya semakin pasrah dan mau tidak mau harus menuruti apa yang diminta oleh penyandra. Di sana Paul dengan segenap hatinya harus memotong jarinya sendiri agar keluarganya selamat, walaupun dia harus menjadi korbannya. Tapi beberapa saat kemudian, di saat Paul sudah pasrah dengan hidupnya, terdengar suara sekelompok orang yang sedang berusaha membuka peti mati itu. Paul akhirnya terbebas dari sana. Namun, ternyata itu semua hanyalah halusinasinya saja. Paul kemudian mendapatkan panggilan kembali dari Brenner. Ternyata, Brenner sudah menangkap penyandra itu. Yang sekarang dia, bersama dengan penyandra, sedang dalam perjalanan menuju tempat di mana Paul dikubur. Paul pun yang sudah kehilangan harapan kembali mempercayai apa yang dikatakan oleh Brenner. Di sana Paul berterima kasih, lalu menghubungi istrinya kembali. Dan untungnya, kali ini panggilan Paul diangkat. Di sana istrinya khawatir atas keadaan suaminya. Namun Paul menenangkan istrinya tersebut. Dirinya berkata bahwa pihak Amerika sudah mengetahui lokasi di mana dirinya dikubur, yang sehingga Paul akan segera keluar dari peti mati itu. Istrinya sungguh senang bukan main. Dia mengucapkan berterima kasih berkali-kali. Istrinya juga meminta maaf karena dirinya tidak bisa menjawab panggilan Paul sebelumnya. Paul berkata tidak apa-apa. Sekarang dirinya akan segera bebas. Nanti setelah dirinya pulang, kita bisa mengobrol lebih lama lagi. Sekarang, istrinya hanya harus menunggu kedatangan Paul saja. Paul kemudian segera menghubungi Brenner kembali, karena pasir di petinya sudah semakin penuh. Brenner menjawab bahwa mereka sedang menggali peti mati itu. Brenner menyuruh Paul untuk bertahan sebentar lagi. Brenner akan segera menyelamatkan Paul. Namun, ternyata apa yang sedang digali oleh Brenner bukanlah tempat di mana Paul dikubur, melainkan Brenner sedang menggali peti mati milik Mark White, yang ternyata ia sudah meninggal dunia. Dan Paul pun akhirnya pasrah atas hidupnya. Sesuai dengan judul film, Paul terkubur hidup-hidup pada akhirnya. Dan film pun tamat.